Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lila Anggita Rahmanindya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu cabang olahraga otomotif yang paling terkenal di dunia, yaitu Formula One atau yang lebih sering disebut dengan Formula 1 dan disingkat sebagai F1. Ketika mendengar istilah Formula One, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Mungkin kalian membayangkan mobil yang sangat cepat, suara mesin yang keras, pembalap dengan pakaian balap, atau perlombaan yang berlangsung di sirkuit. Bayangan tersebut memang benar, namun Formula One sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekedar sekumpulan mobil yang berlomba menjadi paling cepat. Di dalam Formula One terdapat ilmu fisika, teknologi, teknik mesin, kerjasama tim, komunikasi, strategi pengambilan keputusan, ketahanan fisik, hingga kemampuan mengendalikan emosi. Karena itu pada video kali ini kita tidak hanya melihat Formula One sebagai hiburan, tetapi sebagai sebuah kegiatan yang memiliki banyak unsur pembelajaran. Sebelum masuk ke materi utama, coba perhatikan dua gambar yang ada di layar tadi. Gambar pertama merupakan mobil yang biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sementara itu mobil kedua merupakan mobil Formula One. Menurut kalian, apa sih yang membedakan kedua mobil tersebut? Apakah hanya kecepatannya? Tentu tidak dong. Mobil sehari-hari dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, efisiensi, dan memudahkan berkendara. Mobil tersebut harus dapat digunakan di berbagai kondisi jalan serta mampu membawa beberapa penumpang. Sementara itu, mobil Formula One tujuan utamanya yaitu menyelesaikan putaran di lintasan secepat mungkin dengan tetap mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Setiap bagian mobilnya dibuat dengan perhitungan yang sangat terperinci untuk sayap, ukuran ban, aliran udara, berat kendaraan, sistem pengereman, hingga posisi duduk pembalap memiliki fungsi masing-masing. Dari sini kita dapat melihat nih bahwa sebuah mobil Formula One merupakan hasil perpaduan antara olahraga, sains, teknologi, dan kemampuan manusia. Setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan apa itu Formula One, mengetahui sejarah singkatnya, mengenali cara kerja kompetisinya, serta memahami berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Kita juga akan mempelajari bagaimana sebuah balapan berlangsung, mengapa pembalap harus mengganti ban, bagaimana tim menentukan strategi, dan mengapa komunikasi menjadi salah satu unsur terpenting dalam Formula One. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, yaitu apa sebenarnya Formula One? Formula One adalah kejuaraan balap mobil internasional yang berada di bawah pengawasan Fédération Internationale de l'Automobile atau FIA. FIA merupakan organisasi yang mengatur berbagai kompetisi otomotif internasional, termasuk membuat regulasi, menetapkan standar keselamatan, dan mengawasi jalannya perlombaan. Mobil Formula One termasuk dalam kategori mobil berkursi tunggal atau single seater. Artinya, di dalam mobil hanya terdapat satu tempat duduk untuk satu pembalap. Mobilnya juga memiliki roda terbuka atau open wheel. Berbeda dengan mobil biasa, roda mobil Formula One tidak tertutup oleh badan kendaraan. Lalu, mengapa namanya disebut Formula One? Kata formula bukan berarti rumus matematika. Dalam konteks olahraga otomotif, formula berarti seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta pembalap. Aturan tersebut mengatur berbagai hal, seperti bentuk dan ukuran mobil, berat minimum, sistem tenaga, komponen keselamatan, penggunaan ban, serta tata cara perlombaan. Sementara itu, kata One menunjukkan bahwa kompetisi ini merupakan tingkat tertinggi dalam kategori balapan formula. Jadi, secara sederhana, Formula One dapat dipahami sebagai tingkat tertinggi dari kompetisi balapan mobil berkursi tunggal yang dilaksanakan berdasarkan seperangkat peraturan tertentu. Pada musim 2026, grid Formula One terdiri atas 11 tim, 22 mobil. Setiap tim menurunkan 2 pembalap utama. Jumlah tersebut dapat berubah pada musim-musim berikutnya karena peserta dan peraturan Formula One dapat berkembang.
watching. Close like this, move from the back, eyes on me. Hey, like that, just like this. Here for the night, you ain't biting, just keep watching. Kompetisi balap mobil telah berlangsung sejak sebelum Formula One resmi dibentuk. Namun, kejuaraan dunia Formula One pertama kali diselenggarakan pada tahun 1950. Balapan pertama dalam kejuaraan tersebut berlangsung pada tanggal 13 Mei 1950 di sirkuit Silverstone, Inggris. Balapan itu dimenangkan oleh Giuseppe atau Nino Farina yang mengendarai mobil Alfa Romeo. Jumping into an early lead is Juan Fangio, number 1, the former bus driver from the Argentine, and today the most successful racing motorist on the continent. Leading the Alfa Romeo team, the Argentinian is driving strictly to orders, with the other Alfa Romeos 2, 3 and 4 following him round. Chasing the Italian quartet, down the straight from Cops Corner comes the Belgian driver Johnny Claes, number 18 in a Tolbo, and Bob Gerrard, number 12 in his ERA. Fast-working mechanics put the Italian aces soon back on the track. Closely watched by the royal party, they're back in there battling it out but never seriously challenged. The halfway mark is coming up and the order stays unchanged. Reg Parnell in Alfa Romeo number 4 is still in 4th place, and Fangio in number 1 is still out front. 20 more laps to go. Flag for first man home, and it's Alfa Romeo's number 2, Giuseppe Farina. A broken oil pipe having forced Fangio to retire. Fagioli is second, Parnell third. A 1-2-3 triumph for the cars from Italy. An ovation greets the hero of them all, Doc Farina, 90 miles an hour winner of the European Grand Prix. Farina kemudian menjadi juara dunia Formula One pertama pada akhir musim tersebut. Pada musim pertama, kejuaraan Formula One hanya terdiri atas 7 balapan. Jumlahnya tentu jauh lebih sedikit daripada kalender Formula One modern sekarang. Mobil Formula One pada masa awal juga sangat berbeda dari mobil yang kita lihat sekarang nih. Dahulu, perlindungan pembalap tuh masih sangat terbatas atau minim. Untuk mobil lebih sederhana, jauh lebih sederhana, dan pembalap menghadapi risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, Formula One terus berkembang nih teman-teman. Pada dekade-dekade berikutnya, teknologi mobil semakin maju. Tim mulai menggunakan desain aerodinamika yang lebih rumit, material yang lebih ringan, sistem elektronik, mesin dengan performa tinggi, dan berbagai perangkat keselamatan. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada mobil. Sirkuit, pakaian pembalap, helm, prosedur medis, serta peraturan perlombaan juga terus disempurnakan. Formula One kemudian berkembang nih menjadi kompetisi global. Balapan diselenggarakan di berbagai negara dan benua dengan karakter sirkuit yang berbeda-beda. Ada balapan yang berlangsung di sirkuit permanen nih, seperti Silverstone di Inggris dan Suzuka di Jepang. Ada pula balapan yang menggunakan jalan raya kota, seperti di Monaco. Perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Formula One selalu mengalami perubahan. Apa yang dianggap canggih pada suatu masa dapat menjadi teknologi dasar pada masa berikutnya. Kejuaraan dunia Formula One dimulai pada 1950 dengan putaran pembuka di Silverstone pada 13 Mei. Musim perdananya terdiri atas 7 perlombaan dan Nino Farina menjadi juara dunia pertama. Ketika menonton Formula One, perhatian kita biasanya tertuju kepada pembalap. Namun, kemenangan dalam Formula One tidak pernah menjadi hasil kerja satu orang aja nih teman-teman. Di belakang setiap pembalap terdapat ratusan nih, bahkan ribuan orang yang bekerja di berbagai bidang. Pertama adalah pembalap.
Pembalap bertugas mengendalikan mobil di lintasan. Mereka harus memiliki refleks yang cepat, ketahanan fisik, konsentrasi tinggi, serta kemampuan memberikan informasi mengenai kondisi mobil. Pembalap tidak hanya berkata bahwa mobilnya terasa cepat atau lambat. Ia harus menjelaskan nih bagian mobil yang bermasalah secara spesifik agar teknisi dapat melakukan penyesuaian. Kedua adalah tim prinsipal atau pimpinan tim. Tim prinsipal itu bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi secara keseluruhan. Ia mengkoordinasikan berbagai bagian tim nih, menghadapi media, mengambil keputusan besar, dan memastikan seluruh anggota bekerja dengan tujuan yang sama. Ketiga adalah insinyur balap atau race engineer. Race engineer berkomunikasi langsung nih dengan pembalap melalui radio. Ia menyampaikan informasi mengenai strategi, posisi lawan, kondisi ban, cuaca, dan situasi di lintasan. Keempat adalah mekanik dan kru pit. Mereka mempersiapkan mobil, memperbaiki kerusakan, memeriksa komponen, dan mengganti ban ketika pembalap memasuki pit. Kelima adalah ahli strategi. Ahli strategi mengolah berbagai data untuk menentukan keputusan selama balapan. Mereka mempertimbangkan kapan pembalap harus mengganti ban, jenis ban apa yang digunakan, posisi mobil lain, kemungkinan hujan, hingga peluang munculnya safety car. Selain anggota tim, terdapat pula FIA, pengawas perlombaan, petugas medis, marshal, dan berbagai pekerja sirkuit. Marshal adalah petugas yang berada di sekitar lintasan. Mereka memberikan sinyal bendera untuk membantu ketika terjadi kecelakaan dan memastikan kondisi lintasan tetap aman. Dengan demikian, hasil akhir sebuah balapan merupakan gabungan antara kemampuan pembalap dan kerja kolektif seluruh anggota tim. Sekarang mari kita mengenal bagian dasar mobil Formula One. Mobil Formula One memiliki bentuk yang sangat berbeda nih dari mobil biasa. Bentuk tersebut bukan dibuat semata-mata agar terlihat menarik, tetapi untuk mengatur aliran udara. Ilmu yang mempelajari pergerakan udara di sekitar benda disebut aerodinamika. Dalam Formula One, aerodinamika digunakan untuk menghasilkan gaya tekanan ke bawah atau downforce. Downforce membantu menekan mobil ke permukaan lintasan sehingga mobil dapat menikung dengan kecepatan tinggi. Pada bagian depan mobil terdapat front wing atau sayap depan. Bagian ini menjadi salah satu komponen pertama yang berinteraksi dengan udara ketika mobil bergerak. Pada bagian belakang atau rear wing atau sayap belakang, sayap tersebut juga membantu menghasilkan downforce dan menjaga kestabilan mobil. Bagian bawah mobil atau floor memiliki peran yang sangat penting nih dalam mengatur aliran udara. Meskipun tidak terlalu terlihat nih ketika kita menonton di televisi, desain lantai mobil ini sangat mempengaruhi performa nih. Nah, selanjutnya terdapat power unit atau unit tenaga. Mobil Formula One modern menggunakan sistem tenaga hibrida, artinya mobil tidak hanya mengandalkan mesin pembakaran, tetapi juga menggunakan sistem energi listrik. Namun, mobil yang memiliki tenaga besar belum tentu menjadi mobil yang terbaik nih teman-teman. Mobil juga harus dapat mengerem dengan baik, menjaga temperatur, merawat ban, menikung dengan stabil, dan menggunakan energi secara efisien. Di sekitar kokpit terhadap perangkat bernama halo. Halo berbentuk seperti pelindung yang mengelilingi bagian atas kepala pembalap. Perangkat ini dirancang untuk membantu melindungi pembalap dari benda atau kendaraan lain yang dapat mengenai area kokpit. Pada awal diperkenalkan nih, bentuk halo sempat menimbulkan perdebatan panjang antara fans Formula One karena dianggap mengganggu penampilan mobil. Namun, keselamatan pembalap jauh lebih penting daripada pertimbangan estetika. Dari sini kita dapat memahami nih bahwa mobil Formula One bukan sekedar mobil yang diberi mesin sangat kuat. Mobil tersebut merupakan sebuah sistem yang setiap bagian dasarnya saling berhubungan. Perubahan kecil pada satu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya. Menambah downforce misalnya dapat membantu mobil ketika menikung, tetapi juga bisa meningkatkan hambatan udara pada lintasan lurus. Karena itu, para insinyur harus mencari keseimbangan yang terbaik.
Sebagian orang mungkin berpikir bahwa seorang pembalap hanya duduk di dalam mobil dan memutar setir. Padahal mengendarai mobil Formula One memerlukan kemampuan fisik dan mental yang sangat tinggi. Saat melaju dan menikung, tubuh pembalap menerima gaya gravitasi atau gaya G-force. Kepala pembalap yang sudah menggunakan helm terasa jauh lebih berat ketika mobil berbelok dalam kecepatan tinggi. Karena itu, pembalap harus melatih otot leher, bahu, tangan, kaki, dan bagian inti tubuh. Mereka juga harus mampu bertahan di dalam kokpit yang panas sekali dalam balapan. Pada saat yang sama, pembalap harus terus berkonsentrasi mengendalikan mobil, mendengarkan radio, mengatur fungsi pada setir, dan memperhatikan kendaraan lain. Setir Formula One juga jauh berbeda nih dari setir mobil biasa. Pada setir tersebut terdapat berbagai tombol dan pengaturan. Pembalap dapat mengubah beberapa pengaturan mobil, berkomunikasi melalui radio, mengelola energi, dan memilih fungsi tertentu sesuai instruksi tim. Selain kemampuan fisik, pembalap memerlukan ketahanan mental nih teman-teman. Kesalahan yang sangat kecil banget dapat menyebabkan kehilangan posisi atau bahkan kecelakaan. Namun, pembalap tetap harus mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka perlu mengetahui kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan sebaiknya tidak mengambil resiko. Oleh sebab itu, seorang pembalap Formula One dapat disebut sebagai atlet. Ia tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kebugaran, disiplin, kecerdasan, dan kemampuan mengendalikan emosi. Satu perlombaan Formula One biasa disebut sebagai Grand Prix. Kegiatan Grand Prix umumnya berlangsung selama satu akhir pekan. Namun, pembalap tidak langsung datang dan berlomba pada hari Minggu. Pada format akhir pekan reguler, kegiatan dimulai dengan sesi latihan bebas atau free practice. Dalam sesi latihan, pembalap dan tim mempelajari kondisi sirkuit. Mereka mencoba berbagai pengaturan mobil, mengumpulkan data, memeriksa perilaku ban, serta membandingkan performa dalam kondisi bahan bakar yang berbeda. Walaupun disebut sesi latihan, hasilnya tetap sangat penting. Data yang diperoleh selama latihan akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk kualifikasi dan balapan. Setelah latihan, terdapat sesi kualifikasi. Kualifikasi ini digunakan untuk menentukan posisi start dalam balapan utama. Pembalap dengan catatan waktu putaran tercepat akan menempati posisi pertama yang disebut pole position. Pembalap lainnya ditempatkan sesuai hasil waktu mereka. Kualifikasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Pada setiap tahap, pembalap berusaha mencatat waktu secepat mungkin. Sejumlah pembalap dengan waktu paling lambat akan tereliminasi pada Q1 dan Q2. Pembalap yang tersisa melanjutkan ke Q3 untuk memperebutkan posisi terdepan. Posisi start sangat penting nih, karena pembalap yang berada di bagian depan memiliki keuntungan. Ia tidak harus langsung melewati banyak kendaraan dan cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka saat memasuki tikungan pertama. Setelah kualifikasi, dilaksanakan balapan utama. Sebelum balapan dimulai, mobil ditempatkan pada kotak masing-masing starting grid. Ketika 5 lampu merah menyala, seluruh pembalap harus bersiap. Setelah lampu padam, balapan dimulai. Momen tersebut sering disebut dengan kalimat terkenal, "Lights out and away we go." Pembalap kemudian menyelesaikan sejumlah putaran yang telah ditentukan. Jarak balapan Formula One pada umumnya ditetapkan mendekati 305 km. Meskipun terdapat beberapa pengecualian, satu balapan biasanya berlangsung sekitar 1,5 jam hingga 2 jam, bergantung pada kondisi lintasan, kecelakaan, safety car, atau penghentian sementara. Selain format reguler, beberapa akhir pekan menggunakan format sprint. Sprint merupakan perlombaan yang lebih singkat dan memberikan poin tambahan. Karena terdapat sprint, susunan sesi latihan dan kualifikasi pada akhir pekan tersebut berbeda dari format reguler. Oleh karena itu, ketika menonton Formula One, kita perlu mengetahui apakah Grand Prix tersebut menggunakan format biasa atau format sprint. Panduan resmi Formula One menjelaskan bahwa akhir pekan reguler mencakup 3 sesi latihan, kualifikasi, dan balapan, sedangkan akhir pekan sprint menggunakan susunan sesi yang berbeda. Perlombaan utama biasanya berlangsung sekitar 1,5 hingga 2 jam, yang umumnya menempuh jarak di atas 300
105 km. Salah satu bagian paling menarik dari Formula One adalah penggunaan ban dan pit stop. Ban Formula One tidak sama dengan ban mobil biasa. Dalam kondisi lintasan kering, terdapat beberapa jenis komponen ban. Jenis yang paling sering dikenal penonton adalah soft, medium, dan hard. Ban soft biasanya memberikan daya cengkraman yang lebih tinggi sehingga dapat membantu mobil melaju lebih cepat. Namun, ban ini cenderung lebih cepat mengalami penurunan performa atau aus. Ban hard biasanya lebih tahan lama, tetapi daya cengkraman dan kecepatannya tidak selalu setinggi ban yang lebih lunak. Sementara itu, ban medium berada di antara keduanya. Selain ban untuk lintasan kering, tersedia juga ban untuk kondisi hujan, yaitu intermediate dan wet. Ban intermediate digunakan ketika lintasan basah dalam tingkat tertentu, sedangkan wet dirancang untuk kondisi air yang lebih banyak. Pemilihan ban menjadi bagian penting dalam strategi. Bayangkan, seorang pembalap menggunakan ban soft dan dapat melaju cepat. Namun setelah beberapa putaran, ban tersebut mulai kehilangan performa. Tim harus memutuskan nih, apakah pembalap perlu segera masuk ke pit atau tetap berada di lintasan. Ketika masuk ke pit, mobil berhenti di hadapan kru yang akan mengganti keempat ban tersebut. Proses tersebut dapat berlangsung hanya dalam beberapa detik. Kan tetapi, meskipun penggantian bannya sangat cepat, pembalap tetap kehilangan waktu karena harus memperlambat mobil saat memasuki jalur pit. Karena itu, pit stop memiliki keuntungan dan kerugian. Ban baru dapat membuat mobil lebih cepat, tetapi proses masuk dan keluar pit membuat pembalap kehilangan posisi di lintasan. Kru pit juga harus bekerja sangat serempak nih. Setiap orang memiliki tugas yang sangat spesifik. Ada yang melepas ban, memasang ban, mengoperasikan alat pengangkat mobil, dan memastikan kendaraan dapat kembali ke lintasan dengan aman. Kesalahan kecil dapat menghabiskan banyak sekali waktu. Pit stop memperlihatkan nih bahwa kerjasama yang baik membutuhkan latihan, pembagian tugas, komunikasi, dan kepercayaan. Tidak semua anggota mengerjakan tugas yang sama, namun setiap tugas sama-sama menentukan keberhasilan tim. Formula One bahkan mencatat pit stop yang dilakukan dalam waktu kurang dari 2 detik nih teman-teman. Keputusan melepas ban mobil tetap berada di bawah tanggung jawab manusia meskipun tim menggunakan sistem lampu untuk membantu prosedurnya. Sekarang kita masuk ke salah satu unsur yang membuat Formula One sangat menarik, yaitu strategi. Mobil tercepat belum tentu selalu memenangkan balapan. Hasil balapan juga dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh tim. Strategi pertama berkaitan dengan ban. Tim harus menentukan jenis ban yang akan digunakan dan berapa kali pembalap akan melakukan pit stop. Strategi 1 kali pit stop dapat mengurangi waktu yang hilang di jalur pit. Namun pembalap harus menjaga bannya agar dapat digunakan lebih lama. Strategi 2 kali pit stop membuat pembalap memiliki ban yang lebih segar. Akan tetapi ia harus 2 kali kehilangan waktu ketika masuk ke pit. Strategi kedua berkaitan dengan kondisi lalu lintas atau traffic. Seorang pembalap dapat memiliki ban baru tetapi tidak bisa menggunakannya secara maksimal apabila keluar dari pit tepat di belakang kumpulan mobil yang lebih lambat. Strategi ketiga berkaitan dengan cuaca. Hujan dapat mengubah seluruh jalannya balapan. Tim harus memprediksi nih kapan hujan turun, seberapa deras hujannya, dan kapan waktu yang tepat untuk mengganti ban. Apabila mengganti ban terlalu cepat, lintasan mungkin masih terlalu kering nih untuk ban hujan. Namun jika terlalu lambat, pembalap dapat kehilangan banyak waktu atau bahkan kehilangan kendali. Strategi keempat berkaitan dengan safety car. Safety car dapat keluar ketika terdapat kecelakaan atau kondisi berbahaya di lintasan. Ketika safety car berada di depan rombongan, semua mobil harus mengurangi kecepatan. Dalam situasi tersebut, beberapa pembalap memilih melakukan pit stop karena waktu yang hilang relatif lebih sedikit dibandingkan ketika balapan berjalan normal. Namun, tim tidak mengetahui secara pasti kapan kecelakaan atau safety car akan terjadi. Dengan demikian, ahli strategi bekerja menggunakan data, perhitungan, pengalaman, serta prediksi. Mereka tidak dapat mengendalikan seluruh keadaan. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat membuat rencana sebaik mungkin, tetapi tetap harus beradaptasi ketika keadaan berubah. Strategi yang baik bukan berarti menebak masa depan dengan sempurna. Strategi yang baik adalah mempersiapkan beberapa kemungkinan dan mengambil keputusan paling rasional berdasarkan informasi yang tersedia.
Untuk menjaga keselamatan dan menyampaikan informasi kepada pembalap, Formula One menggunakan berbagai jenis bendera. Pertama adalah bendera hijau. Bendera hijau menunjukkan bahwa lintasan aman dan kegiatan dapat berjalan dengan secara normal. Kedua adalah bendera kuning. Bendera kuning menunjukkan adanya bahaya di bagian tertentu lintasan. Pembalap harus mengurangi kecepatan dan tidak boleh melakukan tindakan tertentu seperti menyalip pada area yang ditetapkan. Ketiga adalah bendera merah. Bendera merah berarti sesi dihentikan. Kondisi ini dapat terjadi karena kecelakaan besar, cuaca buruk, atau lintasan yang tidak aman. Keempat adalah bendera biru. Bendera biru dapat digunakan untuk memberikan informasi bahwa terdapat mobil yang lebih cepat dari belakang, terutama ketika seorang pembalap akan dilewati oleh pemimpin balapan. Kelima adalah bendera kotak-kotak hitam putih atau checkered flag. Bendera tersebut dikibarkan untuk menandakan berakhirnya sesi atau balapan. Selain bendera keselamatan, Formula One didukung oleh berbagai unsur lain. Pembalap menggunakan helm, pakaian tahan api, sabuk pengaman, perangkat Hans untuk membantu melindungi kepala dan leher, serta sistem halo di sekitar kokpit. Mobil juga dirancang dengan struktur pelindungan yang kuat. Di sekitar sirkuit terdapat marshals, petugas medis, kendaraan medis, serta berbagai pembatas untuk membantu mengurangi dampak kecelakaan. Meskipun demikian, olahraga otomotif tetap memiliki resiko. Oleh karena itu, perkembangan keselamatan tidak boleh berhenti. Setiap insiden harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mobil, peraturan, sirkuit, dan prosedur perlombaan. Bendera merupakan sistem komunikasi penting nih antara pengawas, marshal, dan pembalap. Setiap bendera membawa instruksi berbeda yang harus dipahami serta dipatuhi dengan segera. Dalam Formula One terdapat dua gelar kejuaraan utama. Pertama adalah Drivers' Championship atau kejuaraan dunia pembalap. Gelar ini diberikan kepada pembalap yang mengumpulkan poin terbanyak sepanjang musim. Kedua adalah Constructors' Championship atau kejuaraan dunia konstruktor. Gelar konstruktor diberikan kepada tim yang mengumpulkan poin terbanyak dari hasil kedua pembalapnya. Dalam balapan utama, 10 pembalap teratas memperoleh poin. Pemenang memperoleh 25 poin, posisi kedua memperoleh 18 poin, kemudian posisi ketiga memperoleh 15 poin. Selanjutnya, poin diberikan kepada urutan 12, 10, 8, 6, 4, 2, dan 1 untuk posisi keempat hingga ke-10. Perlombaan sprint juga dapat memberikan poin tambahan kepada pembalap dan tim. Poin dikumpulkan sepanjang musim, tidak terdapat pertandingan final khusus yang secara otomatis menentukan juara. Artinya, konsistensi sangat penting. Seorang pembalap mungkin tidak memenangkan setiap perlombaan, tapi dapat bersaing menjadi juara apabila terus menyelesaikan balapan di posisi yang menghasilkan banyak poin. Hal yang sama berlaku untuk tim. Tim tidak hanya membutuhkan satu pembalap yang cepat, kedua pembalapnya perlu memberikan hasil yang baik agar tim dapat mengumpulkan konstruktor sebanyak mungkin. Sistem tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak selalu ditentukan oleh satu pencapaian besar. Keberhasilan juga dapat dibangun melalui hasil-hasil kecil yang dilakukan secara konsisten. Formula One memberikan poin balapan utama kepada 10 pembalap teratas dengan urutan 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, dan 1. Poin kedua pembalap dihitung untuk klasemen konstruktor. Sebagai rangkuman, Formula One adalah tingkat tertinggi dalam kompetisi balap mobil berkursi tunggal yang diselenggarakan berdasarkan seperangkat peraturan. Kompetisi ini tidak hanya melibatkan pembalap, tetapi juga insinyur, mekanik, ahli strategi, kru pit, petugas perlombaan, serta banyak pihak lainnya. Satu akhir pekan Formula One terdiri atas beberapa kegiatan, seperti latihan, kualifikasi, dan balapan. Pada beberapa Grand Prix juga terdapat perlombaan sprint. Kualifikasi menentukan posisi start, sedangkan hasil balapan memberikan poin untuk kejuaraan pembalap dan kejuaraan konstruktor. Dalam balapan, tim harus mempertimbangkan kondisi ban, cuaca, posisi lawan, lalu lintas di lintasan, serta kemungkinan munculnya safety car. Formula One juga terus mengembangkan teknologi dan sistem keselamatan untuk melindungi pembalap serta seluruh pihak yang terlibat. Dari Formula One, kita dapat mempelajari bahwa kecepatan bukan satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan.
Keberhasilan juga membutuhkan persiapan ilmu pengetahuan, strategi, komunikasi, kedisiplinan, konsistensi, dan kerjasama. Seseorang mungkin berdiri seseorang diri di atas podium, tapi ia tidak pernah mencapai podium itu dengan seorang diri. Demikian video pembelajaran mengenai pengenalan Formula One. Semoga setelah menyaksikan video ini, teman-teman tidak lagi melihat Formula One hanya sebagai perlombaan mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Di balik setiap mobil terdapat proses belajar, penelitian, perhitungan, latihan, dan kerjasama dari banyak orang. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya Lila Anggita Rahman India dengan NIM 14056251115 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.